Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, bertemu kembali di Good News Media. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan minggu ini kita masih dengan topik bagaimana kita bisa mengalami mukjizat. Dan di edisi pagi ini yaitu dengan percaya atau berpegang kepada janji Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita mulai di dalam doa Bapak Saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pagi ini. Inilah hari yang ajaib, hari yang Kau telah jadikan, hari yang kami melihat firman jadi daging, mimpi jadi nyata, dan jawaban doa kami terjadi. Mari Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita lanjut belajar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita berkata, janjimu seperti fajar di pagi hari. Cintamu seperti sungai yang mengalir.
Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Betapa dalam kasih-Nya Tuhan. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Fajar di pagi hari pasti muncul Bapak Saudaraku. Kita selalu yakin bahwa matahari selalu muncul setiap hari. Pasti Bapak Saudaraku. Demikian juga janji Tuhan pasti muncul. Ya, dikatakan juga di dalam Hosea 6 ayat 3 bahwa Dia pasti muncul seperti fajar di pagi hari dan seperti hujan di akhir musim. Hujan pasti turun Bapak Saudara. Walaupun di musim kemarau, setelah musim kemarau berakhir, hujan pasti turun. Wow. Jadi itu layak kita berpegang kepada janji Tuhan Bapak Saudaraku. Di sini ada 7 hal yang saya ambil, yaitu bagaimana caranya berpegang kepada janji Tuhan yang ada di Alkitab. Sebenarnya banyak tapi saya ambil 7. Nah, 7 cara mengalami mukjizat. Nah, ini yang ketiga kita bahas hari ini, yaitu percaya janji Tuhan. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wow, ini adalah Abraham Bapak Saudara. Walau Tuhan udah janji kepada Abraham bahwa dia akan punya anak dari Sarah. Walaupun secara medis, secara manusia itu tidak mungkin karena Sarah umurnya sudah mati haid Bapak Saudara. Sudah 100 tahun, 99 tahun. Bagaimana mungkin secara manusia? Impossible. Tetapi karena Tuhan udah janji, Abraham tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham tetap percaya. Dasarnya yaitu firman itu, yaitu iman Bapak Saudara. Nah, itu dasarnya. Buktinya Ishak lahir. Nah, jadi iman adalah dasar dan bukti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat setidaknya di sini saya ambil 7 bagaimana caranya kita berpegang kepada janji Tuhan untuk kita bisa melihat mukjizat, melihat terobosan, melihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita mengenal janji Tuhan dalam hidup kita, yaitu dalam Mazmur 33 ayat 4. Ya, saya sengaja tidak masukin semua Bapak Saudara. Kalau kita bisa ingat judulnya aja sudah bagus ya. Yaitu kita mengenal janji Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 4. Kemudian kita percaya pada kekuatan Tuhan, yaitu yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan kemudian di dalam Markus 9:23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Wah, ini ajaib Bapak Saudara. Dan yang ketiga, mengandalkan Immanuel, yaitu mengandalkan Tuhan sendiri, di mana di dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berjanji, "Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman." Kemudian yang keempat, berdoa dengan percaya. Kemarin juga kita udah bahas ini, Mazmur 2 ayat 8, yaitu ketika kita berdoa, apapun yang kita minta dan doakan, kita percaya Tuhan melakukannya. Itu janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita alangkah luar biasanya bila kita berdoa menggunakan janji Tuhan, yaitu menggunakan firman Tuhan, yaitu firman rema yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita gunakan itu. Saya sering gunakan itu. Nanti saya akan bahas lebih lagi Bapak Saudaraku. Kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Ya, kemarin pun kita bahas itu ya. Bergembiralah karena Tuhan, ya, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka Dia akan membuat jalanmu lurus, atau Dia akan meluruskan jalanmu. Yang keenam, percaya pada waktu yang tepat. Di mana di Mazmur 37 ayat 18, sering sekali ketika kita berdoa, Tuhan tidak menjawab seperti waktu yang kita harapkan.
tetapi Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya dan rencananya, Bapak Saudara. Kemudian yang ketujuh, mengandalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, bahwa kasih Allah selalu baru setiap hari, tak berkesudahan kasih setianya, Bapak Saudara. Nah, kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip ini dan kita percaya kepada janji Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan janji Tuhan, kekuatan dari janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, Bapak Saudaraku. Kita akan melihat keajaiban, kita akan melihat penggenapan dari firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau share, Bapak Saudara, bagaimana saya mengalami yang namanya berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan ini kita bisa dapat dari firman Tuhan atau dari Alkitab. Bisa juga kita dapat dari rema. Bisa juga kita dapat dari nubuatan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian saya temukan ternyata tidak semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kok bisa? Nah, itu yang saya lihat. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab pun ada orang menerima janji Tuhan tidak digenapi, Bapak Saudara. Bahkan ada yang digenapi sebaliknya. Contoh, Bapak Ibu Saudara masih ingat Yerobeam ini diurapi dan dinubuatkan akan menjadi seperti Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Diurapi oleh nabi hamba Tuhan ini, saya lupa ya. Mungkin ada yang ingat, boleh chat Bapak Saudara. Yang mengurapi Yerobeam ini bahwa dia akan menjadi seperti Daud, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kemudian sebentar, ini di zamannya jadi gini, di zamannya Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Nah, Yerobeam ini ketahuan kalau dia ini suatu hari akan menjadi raja. Sehingga Salomo berusaha untuk membunuh dia. Tapi dia juga tahu, Bapak Ibu Saudara, kalau Salomo punya rencana mencelakakan dia. Dan kemudian Yerobeam ini lari ke Mesir. Bapak Ibu Saudara bayangkan, dia ini adalah boleh dikatakan tawanan politik. Dia lari ke Mesir. Raja Mesir memberikan putrinya kepada Yerobeam. Bapak Ibu Saudara bayangkan, Yerobeam ini bukan orang biasa, ini sangat luar biasa. Dia bukan hanya pembawa janji Tuhan, tetapi juga dia berkuasa bahkan di negaranya, bahkan di bangsa-bangsa lain. Pada zaman itu Mesir adalah peradaban terhebat di zaman itu, Bapak Saudaraku. Di zamannya Salomo itu. Nah, dan kemudian benar saja Bapak Saudaraku, setelah Salomo mangkat, dia kembali ke Israel. Kemudian banyak orang demonstrasi kepada Rehabeam, anaknya Salomo, cucunya Daud. Dia bilang, kurangilah tanggungan kami. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Salomo Rehabeam tidak mengindahkannya. Dan akhirnya kita tahu kerajaan itu pecah, Bapak Saudara. Kerajaan Israel terbagi dua, utara dan selatan. Dan kerajaan selatan itu dipimpin oleh Rehabeam bin Salomo, cucunya Daud. Dan kemudian utara dipimpin oleh Yerobeam, yang dinubuatkan akan menjadi seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Tapi singkat cerita, setidaknya ada 15 kali di Alkitab Tuhan bilang, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Tuhan bilang Yerobeam ini tai, Bapak Saudara. Tuhan gak bilang kotoran, tapi langsung dibilang seperti itu, Bapak Saudaraku. Aduh, itu belum pernah saya lihat Tuhan sekasar itu kepada orang. Dan Tuhan bilang seperti orang membersihkan tai, demikianlah aku akan membersihkan keturunan Yerobeam. Dia akan habis.
keturunannya akan habis, Bapak Saudara. Kok bisa? Yang kalau dengan Daud, Tuhan berkata keturunannya akan tetap ada, turun-temurun selama-lamanya, akan tetap memegang pimpinan, Bapak Saudara. Tapi keturunannya, oh ya, terima kasih Amang Syurian, Nabi Ahia menubuatkan, dan itu benar-benar, Bapak Ibu Saudara, Yerobeam itu selesai. Loh, Tuhan bohong? Tidak, Bapak Saudara. Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan berfirman kepada kita, itu supaya kita prepare diri kita menggenapi janji itu, Bapak Saudara. Menggenapi firman itu. Jadi kadang-kadang banyak orang pengen, apalagi ada hamba Tuhan, oh ini karunia kenabian, dia akan bernubuat. Jadi banyak orang berkata, aku mau dinubuatin. Dan kemudian Bapak Saudara, saya sering berkata begini, sudah dapat berapa nubuatan? Dan berapa nubuatan yang sudah digenapi? Tapi banyak orang, Bapak Saudara, tidak melihat penggenapan daripada janji Tuhan. Saya bersyukur, Bapak Saudara, saya melihat penggenapan janji Tuhan sangat banyak dalam hidup saya. Baik itu nubuatan-nubuatan saya alami sangat banyak. Nah, ini yang saya mau beritahu rahasianya, Bapak Saudara. Saya mau beritahu rahasianya. Bagaimana caranya kita itu ketika menerima janji Tuhan, itu benih, Bapak Saudara. Janji Tuhan itu adalah benih. Hidup kita ini adalah tempat di mana benih itu ditanam. Kita perlu prepare hati kita supaya benih itu bisa tumbuh. Dia berakar, dia bertumbuh dan berbuah. Dan apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, kita percaya. Ya, kita terima benih itu. Dan kemudian kita prepare diri kita untuk penggenapan janji itu, Bapak Ibu Saudara. Baru kemudian kita terus memperkatakannya. Kita terus percaya mengawalnya. Sekalipun keadaan, fakta, realita, kenyataan hidup kita bertolak belakang dengan janji itu, kita tetap memperkatakannya. Itu seperti kita terus memupuknya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian kita terus merawatnya, menyiraminya dengan mendeklarasikannya, dengan memperkatakannya. Walaupun orang mungkin menertawakan kita, tapi kita prepare sampai itu jadi. Contoh, Bapak Saudara, saya ini dapat nubuatan mulai ke bangsa-bangsa itu dari tahun 97. Yang banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa engkau dipanggil untuk menjadi rasul buat bangsa-bangsa. Itu sejak tahun 1999. Itu banyak banget, Bapak Saudara. Itu terus sampai tahun 2005. Setiap kali ketemu hamba Tuhan dalam dan luar negeri, mereka sering mengatakan itu. Nah, dan kemudian saya percaya, Bapak Saudara, cuman pada waktu itu yang saya bayangkan kalau jadi hamba Tuhan harus jadi pendeta, dan jadi pendeta saya tidak berani, Bapak Saudara. Artinya ya lebih baik saya berkata begitu. Saya belum berani menyerahkan hidup saya jadi pendeta. Itu yang saya bilang, saya menolak panggilan itu 9 tahun. Tetapi saya prepare. Kalau ke bangsa-bangsa Tuhan, saya mau. Kemudian saya mulai baca Alkitab bahasa Inggris. Saya mulai berdoa dalam bahasa Inggris di kamar saya. Walaupun bersalah-salahan, gak apa-apa, saya tahu salah juga. Tapi saya lanjutkan, Bapak Saudara. Itu saya lagi prepare the way. Bahkan ketika janji Tuhan Mesias akan datang, harus ada yang mempersiapkan jalan, yaitu Yohanes. Dia mempersiapkan jalan di padang gurun. Dialah yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, menerima janji Tuhan adalah satu hal. Tapi membuat janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, itu adalah hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari terima benih itu, terima janji Tuhan itu, rawat dalam hidup kita sampai dia berakar, sampai kita bisa touch, kita bisa imagine, kita bisa bayangkan
kita bisa imajinasikan janji Tuhan itu. Nah, saya menerima banyak sekali, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ya. Mungkin saya beritahu yang lebih baru-baru ini. Contoh umpamanya ketika saya memutuskan untuk tidak berangkat ke Kanada umpamanya. Sudah di Jakarta, sudah di tangan ya, sudah di tangan itu invitation letter, acceptance letters, scholarship letters. 3 surat sudah di tangan. Tapi begitu udah minta 7 tanda dari Tuhan ketika di Aceh. Ketika sampai di Jakarta, ketemu 3 hamba Tuhan yang berkata, jangan pergi. Karena Tuhan bilang, tahun depan kamu keliling Indonesia, 2 tahun lagi pergi ke 3 negara, setelah itu kamu akan keliling dunia. Wah, gimana Bapak Saudara? Saya datang, saya doa, Tuhan, ini firman-Mu. Tapi saya mau Engkau bicara dengan jelas. Karena saya sudah meminta 7 tanda sebelumnya dan Engkau berikan. Kenapa sekarang ini datang lagi? Tuhan yang mana yang bicara di Aceh? Tuhan yang mana yang bicara di Jakarta? Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah 10 hari saya tunggu Tuhan, saya doa, saya puasa, saya minta bicara Tuhan. Confirm di hati saya, yes, itu dari Tuhan. Dan kemudian saya putuskan tidak berangkat Bapak Saudara. Walaupun mungkin, ya bukan mungkin ya, walaupun memang akhirnya sponsor saya dari Kanada, dari Inggris, dari Amerika, mereka itu kecewa sekali Bapak Saudara. Dan cenderung marah. Dan bahkan ada yang sampai hari ini pemilik kampusnya itu nggak mau WA saya, nggak mau, dulu belum WA, email ya. Tapi saya sudah minta maaf dengan sungguh-sungguh. Nah, padahal itu dari Tuhan. Tapi saya confirm, saya tahu itu dari Tuhan, Bapak Saudara. Dan kemudian apa yang dinubuatkan itu hari ini tidak ada yang tidak digenapi. Dan saya melihat keajaiban demi keajaiban, mukjizat demi mukjizat, terobosan demi terobosan, Bapak Saudaraku. Saya berdoa, mari terimalah benih dari Tuhan, terimalah visi dari Tuhan, terima dalam hati kita. Dasarnya itu adalah firman, dan kita terima dengan iman. Dan kemudian itu perlu dirawat Bapak Saudaraku. Sering sekali kadang-kadang bertolak belakang dengan kondisi hidup kita. Ketika Tuhan berkata, engkau akan keliling Indonesia, keliling dunia, saya berkata, amin. Saya cerita ke banyak teman-teman saya, dan mereka menertawakannya. Karena apa? Faktanya, kenyataannya, realitanya bertolak belakang Bapak Ibu Saudara. Itulah dengan confidence, dengan mantap, dengan yakin saya berkata bahwa janji Tuhan, visi Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak dibatasi dengan saldo di rekening kita, Bapak Ibu Saudaraku. Visi Tuhan tidak dibatasi dengan latar belakang kita. Kehendak Tuhan, janji Tuhan tidak dibatasi dengan kondisi kita. Tidak, Bapak Saudaraku. Ketika Tuhan kasih visi, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih firman, tidak peduli apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara, sekalipun nol saldo rekening Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan tidak dibatasi dengan latar belakang, dengan saldo rekening, dengan kondisi, dengan lokasi Bapak Ibu Saudara. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin, Bapak Ibu Saudaraku. Pegang janji Tuhan itu, karena itu pasti digenapi, pasti terjadi, Bapak Saudaraku. Wow, saya dengan confidence, dengan mantap saya berkata seperti itu. Karena apa? Saya mengalami mukjizat demi mukjizat, terobosan demi terobosan terjadi. Oke, yang lebih ini lagi Bapak Saudara, yang lebih kesini lagi. Ketika Tuhan taruh di dalam hati saya begini, pamannya beberapa kali itu tampung anak-anak. Ya Tuhan, kalau rumah kontrakan tuh repot, boleh beli nggak? Boleh, beli. Ya ini ada juga Pak David Tuela, itu kami sudah bersama-sama dari
2009 2009 kami jumpa, 2010 akhir atau 2011 kami sudah bersama-sama sampai hari ini Bapak Saudara. Itu mungkin ada kedengaran background yang lagi doa. Itu Pak David Tuela pimpin Bapak Saudara. Nah, itu mereka di ruangan sebelah sana. Bagaimana awalnya ketika saya bilang kita mau beli rumah ini 3 lantai Bapak Saudara di Bekasi tepatnya. Nah, ya itu habis itu beli lagi di tempat lain Bapak Saudara. Akhirnya 2021 lalu saya berkata, udah, saya udah nggak mau beli rumah lagi. Saya nggak mau lagi pakai iman beli rumah. Saya mau pakai imannya karena janji Tuhan di surga, rumah di surga aja Tuhan berikan. Masa di bumi yang harganya cuman setengah kilo emas sudah bagus. Rumah di bumi ini harga setengah kilo emas sudah bagus Bapak Saudara. Rumah kita di surga jalannya dari emas. Ya, ini Ibu Ruth dari Tanah Karo juga gabung ya. Ya, ketika Bu Ruth saya bilang begini, Bu, bangun rumah. Dia bilang, Pak, duitnya nggak ada. Jangan lihat duit. Alkitab juga berkata, siapa yang melihat angin tidak akan menabur, yang tidak menabur tidak menuai. Oke Pak, sepakat. Oke, saya kirim benih untuk bangun rumah. Saya kirim berapa Bapak Saudara? 2 juta. Dan kemudian 18 Januari kita mulai peletakan batu pertama. Saya bilang, Tuhan bilang ini 5,5 bulan selesai. Benar Bapak Saudaraku. Tanggal berapa? 10 kah atau 15 Juni kita peresmian rumah TAB, yaitu Taman Anugerah Brastagi, diresmikan 2 lantai Bapak Saudara. Ini Ibu Ruth udah gabung belum ini ya? Ibu Ruth baru ginting. Belum gabung. Oke, nanti kalau udah gabung komen ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mau peresmian, saya lihat ini, loh, mana tangga ke lantai 2? Oh, belum Pak, duitnya kurang. Lah itu pagar di lantai 2 nggak ada juga. Nggak ada. Kenapa? Kurang. Waduh, kurang berapa duitnya? Kurang 12 juta Pak. Oke, sebentar. Saya akan jual motor saya. Kita punya motor apa ini namanya? CBR Bapak Saudara. Honda CBR. Nah, punya Honda CBR, kemudian saya video, saya buat begini. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Rumah doa Taman Anugerah Brastagi sudah diresmikan hari ini. Kita bersyukur tepat 5,5 bulan sudah selesai, sudah bisa dipakai 2 lantai. Yang belum selesai hanya tangga dan pagar di lantai 2. Dan hanya kurang 12 juta. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menjual motor CBR saya. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang butuh motor, saya akan menjual 12 juta. Siapa tahu ada, ya, Pak Sasrawan tahu. Terima kasih Bapak. Ya. Dan kemudian siapa yang mau menabur 12 juta, saya kasih motor. Terus kurang dari 5 menit ada seorang ibu, dia WA saya, ya saya panggil biasa Inang ya. Dia bilang, Amang berapa itu kurangnya? Ini, oke, mana rekeningnya? Saya kasih nomor rekening yayasan kita Bapak Saudara. Saya bilang, oke, terima kasih Nang, motornya saya kirim kemana? Oh, tidak usah Amang, biar pakai aja motornya. Dan Bapak Ibu Saudara, semua dananya langsung kita berikan kepada Ibu Ruth. Dan kalau nggak salah, kelihatannya Pak Aman Huta Barat, Bapak Pendeta Aman Huta Barat, gabung nggak? Harusnya gabung nih. Kemarin tiap hari saya lihat gabung. Kemudian beliaulah yang mengerjakan pembuatannya dari Medan, dibuat semua tangga, teralis semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Dan kemudian jadilah rumah itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Brastagi ya, gak usah nginep di hotel. Di TAB bagus Bapak Ibu Saudara. Bagus. Ya dia kurang sedikit fasilitasnya dari bintang 5 Bapak Ibu Saudara. Ya, sedikit lagi bisa seperti bintang 5. Jadi kalau mau ke Brastagi, Bapak mau pelayanan ke Brastagi atau sekedar jalan-jalan ke Brastagi, rumah Taman Anugerah
Brastagi persis di bawah Gundaling, Bapak Saudara. Kalau ada Bukit Gundaling tuh, udah dari situ jalan aja naik ke atas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu salah satunya bagaimana berpegang pada janji Tuhan. Dan kemudian Ibu Ruth bilang, Pak, saya juga tertantang. Saya lihat Bapak banyak sekali. Saya juga mau. Bapak Ibu Saudara, ada nggak jadi rema di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Ketika jadi rema, jadi Bapak Ibu Saudara. Ada dasarnya kita pegang, mantap itu. Itu sebabnya ada banyak orang sama-sama di gereja, sama-sama dengar khotbah, sama-sama baca Alkitab. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Bedanya di mana? Respon hati, Bapak Saudara. Yaitu yang Alkitab berkata 4 tanah itu. 4 tanah. Jadi di mana benih itu jatuh? Apakah di pinggir jalan? Apakah di tanah berbatu-batu? Apakah di tanah di semak duri? Atau tanah yang subur? Bagaimana tanah yang subur? Hati yang percaya, berpegang kepada firman, sekalipun bertolak belakang dengan fakta, realita, dan kenyataan, kita percaya. Itu Bapak Saudaraku. Nah, oleh karena itu sudah waktunya Bapak Saudara, besok kita lanjut lagi supaya kita mengalami mukjizat, mengalami terobosan. Kita lihat firman jadi daging. Oh ya, tadi kayaknya saya sempat singgung 2021 saya sudah tidak mau beli rumah, tapi saya berkata saya mau beli perumahan. Dan akhirnya Agustus 2023 lalu pertama kali kita membeli perumahan di Kupang, Bapak Saudara. Dan ya, selanjutnya sebenarnya juga sama di Jakarta pun kita lagi beriman untuk buat mereka yang sudah melayani. Yang belum ada rumah, saya berkata harus ada rumah. Siapa yang di Jakarta yang sudah ikut pelayan dengan kita 5 tahun belum ada rumah, harus ada. Masa di surga aja rumah Tuhan kasih buat kita, di bumi. Bahkan beberapa rumah Bapak Ibu Saudara harganya cuma 1 ons emas udah bisa punya rumah. Masa di bumi 1 ons emas aja Tuhan gak kasih harga rumahnya. Di surga aja jalannya aja dari emas. Iya kan Bapak Ibu Saudaraku? Ya mungkin seperti itu dulu buat pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Besok kita akan lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berpegang kepada janji-Mu. Kami berpegang pada firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti digenapi. Janji-Mu pasti terjadi. Seperti fajar di pagi hari, pasti muncul. Demikian juga firman-Mu pasti digenapi. Karena itu kami mau berpegang pada firman-Mu, kepada perjanjian-Mu Tuhan. Karena Engkau setia dan Engkau pasti menggenapi dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, mari mampukan kami untuk percaya, untuk berpegang pada firman-Mu. Terima kasih Bapak, tolongi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biar ini menjadi firman iman, firman rema, berpegang pada firman-Mu sampai digenapi, melihat keajaiban terobosan. Bahkan mereka yang berpegang pada firman terobosan, kepada firman keajaiban, kelimpahan, firman kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Firman pemulihan, apapun firman-Mu dipegang oleh umat-Mu Tuhan, biar itu jadi pada umat-Mu seperti yang Kau mau. Kesembuhan, pemulihan, keajaiban, terobosan yang daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kami terima penggenapan janji-Mu. Kami terima penggenapan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Selamat melayani. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.